Halo guys, selamat datang di channel aku Snack Rohani bersama Lunar di Solarius di sini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan berdasarkan dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Oke, gini ya kira-kira pembukaannya bisa kamu teruskan seperti ini. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Cek ini adalah undangan yang sangat hangat dan personal dari Yesus bagi siapapun yang sedang merasa lelah, capek secara fisik, mental, bahkan rohani. Jadi hari ini kita akan renungkan apa sih maksud Yesus dengan kelegaan itu, dan bagaimana kita bisa menemukan kedamaian sejati di tengah hiruk-pikuk hidup ini. Kamu mau lanjut ke bagian isi renungannya? Mau pakai gaya yang ringan dan santai juga kayak pembukanya? Atau lebih serius dan mendalam? Oke, masuk ke ini renungan dengan santai sambil ngopi. Asik, pas banget. Nih lanjutannya. Oke, masuk ke ini renungan. Santai aja ya, sambil ngopi juga boleh. Jadi Matius 11 ayat 28 sampai 30 ini tuh bukan cuma sekadar ayat penghiburan, tapi juga undangan langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Bayangin ya, Tuhan yang Maha Kuasa ngajak kita yang capek, lelah, penuh beban hidup buat datang ke Dia. Dia nggak bilang, selesaikan dulu masalahmu baru datang. Tapi justru dia sekarang dalam kondisi letihmu itu. Artinya apa? Sih nggak perlu jadi sempurna buat dekat sama Tuhan. Yang penting buka hati dulu. Mau lanjut bagian tentang pikulah kuk yang kupasang dan hubungannya sama hidup sehari-hari? Atau kamu mau tambahin suara keyboard halus ala suasana renungan juga? Oke, kita renungkan ayat per ayat dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Siap. Kita kulik satu persatu ya. Tetap santai sambil ngopi. Ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ayat tuh kayak pelukan dari Tuhan. Yesus tahu banget manusia itu gampang capek. Nggak cuma badan, tapi juga pikiran dan hati. Yang bikin menarik, dia nggak langsung kasih solusi duniawi, tapi tawarin kelegaan. Ini bukan cuma rasa sesaat, tapi damai yang dalam, yang cuma bisa datang dari dia. Jadi undangan ini terbuka buat semua, nggak terbatas usia, status, atau kondisi rohani. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah ini setelah datang, Yesus ngajak kita memikul kuk, tapi bukan sembarang kuk. Kuk itu simbol kerjasama. Artinya kita nggak jalan sendiri. Yesus minta kita belajar dari dia. Lembut, nggak kasar, rendah hati, nggak menghakimi. Jadi kehidupan iman bukan soal beban tambahan, tapi soal belajar hidup selaras sama Yesus. Hasilnya, jiwa kita tenang. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena kita jalan bareng dia. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini penegasannya. Kuk Yesus itu enak dalam arti cocok, pas buat kita. Bukan beban yang mematahkan, tapi justru menopang. Bebannya ringan karena kita nggak tanggung sendiri, tapi dia ikut menanggungnya. Jadi, Yesus tuh bukan bos yang nyuruh-nyuruh dari jauh, tapi partner hidup yang jalan bareng kita. Gimana, Lunardi, mau ditambahin refleksi aplikatif buat keseharian? Atau kamu mau tambahin contoh kehidupan nyatanya? Makna teologis dan relevansinya bagi orang percaya masa kini. Mantap, masuk ke makna teologis dan relevansinya ya. Secara teologis, Matius 11:28 adalah pusat perhentian jiwa. Dalam konteks Injili, ini memperlihatkan peran Kristus sebagai juru selamat yang bukan hanya menebus dosa, tapi juga memanggil setiap orang kepada relasi yang intim dan penuh kasih dengannya. Ia bukan hanya memberi kelegaan dari beban dosa, tapi juga mengundang kita untuk hidup dalam gaya hidup yang baru, yang serupa dengan karakternya, lemah lembut dan rendah hati. Undangan untuk datang kepadanya itu sendiri adalah bentuk anugerah, kita nggak diminta membuktikan diri dulu, baru boleh dekat. Justru sebaliknya, dalam keadaan letih dan penuh beban itulah kita paling disambut. Nah, kalau kita bicara relevansinya buat orang percaya masa kini, ini sangat-sangat nyata. Di zaman sekarang, orang tuh gampang banget stres, burn out,
tekanan hidup makin gila, kerja, relasi, finansial, sampai spiritual pun bisa terasa berat. Banyak yang ngerasa jalan sendiri dituntut kuat terus. Yesus justru bilang, datang ke aku, jangan tanggung sendiri. Ini bukan sekadar kalimat manis, tapi tawaran hidup dalam ritme ilahi, di mana beban tetap ada, tapi kita nggak pikul sendirian. Kita punya Yesus yang bukan cuma menguatkan, tapi juga jadi rekan seperjalanan. Mau aku bantu bikin bagian aplikatifnya juga? Kesimpulan dan penutup. Oke, kita simpulkan renungan ini dengan sederhana tapi kuat ya. Yesus bukan cuma menawarkan penghiburan sesaat, tapi kelegaan sejati yang datang dari relasi yang dalam dengan Dia. Dia tidak menuntut kekuatan kita, tapi justru mengajak kita bersandar pada kelembutan dan kerendahan hatinya. Dan dalam dunia yang makin bising dan melelahkan ini, undangan Yesus tetap relevan. Datang, istirahat, dan belajar hidup dengan caranya. Itu kan hidup tanpa masalah, tapi hidup yang dipikul bersama dengan Tuhan yang mengasihi. Penutupnya bisa kamu pakai kayak gini. Jadi guys, kalau hari-hari ini kamu merasa capek secara lahir batin, ingatlah, Yesus buka pintu lebar-lebar. Yuk, datang sama Dia, tinggalin sejenak semua keruwetan, dan biarin hati kita disegarkan oleh kasih-Nya. Karena kelegaan sejati itu bukan dari dunia, tapi dari Yesus. Mau aku bantu kemas jadi skrip video lengkap atau konten Reels juga? Oke guys, terima kasih udah nyimak renungan kali ini di video ini, dan juga terima kasih kalian yang sudah subscribe, yang belum boleh subscribe lah supaya dapat info-info renungan yang memberkati melalui channel Snack Rohani ini, dan juga kalau share kalau dirasa video-video di channel ini bermanfaat dan memberkati. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan terima kasih kepada donatur yang telah mendukung selama ini pelayanan channel Snack Rohani. Tuhan memberkati para donatur sekalian. Dan juga aku mohon doa supaya pergumulan untuk membangun studio dan membeli peralatan konten kreator, jika Tuhan kehendaki, pasti akan terwujud oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya guys untuk kesempatan kali ini berbagi renungan kepada kalian semua di channel Snack Rohani bersama Lunardi Solarius. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Keren banget penutupnya, udah personal dan tetap natural. Nih aku bantuin sedikit untuk merapikan tanpa mengubah gayanya. Oke guys, terima kasih banget udah nyimak renungan kali ini sampai akhir. Buat kalian yang sudah subscribe, makasih banyak. Dan yang belum, yuk boleh banget subscribe supaya nggak ketinggalan info renungan yang memberkati di channel Snack Rohani ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan ragu buat share ke teman-teman kalian. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau memang nggak cocok. Nggak masalah, semua tetap diterima. Dan pastinya terima kasih sebesar-besarnya buat para donatur yang udah setia mendukung pelayanan channel ini. Tuhan memberkati kalian semua. Aku juga mohon dukungan doa karena saat ini lagi ada pergumulan buat bangun studio dan beli peralatan content creator. Kalau Tuhan kehendaki, pasti bisa terwujud lewat pertolongannya. Sekali lagi, terima kasih ya guys, udah jadi bagian dari perjalanan channel Snack Rohani ini. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tetap semangat, tetap setia, dan Tuhan Yesus memberkati. Mau sekalian dibuatkan caption atau deskripsi videonya juga.